Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Amalia dari kelas D102 Universitas Pamulang. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian resiko dan juga kategorinya. Untuk latar belakang resiko sendiri itu apa sih sebenarnya latar belakang resiko? Kenapa rata-rata orang itu lebih banyak menghindari bahkan takut adanya resiko? Padahal resiko itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tentunya rata-rata orang itu ingin mencari aman dan hidupnya tenang. Dan untuk pengertian resiko sendiri itu, untuk pengertian dasarnya bisa kita artikan adalah kemungkinan yang terjadi dengan hal yang merugikan. Nah, di sini untuk unsur resiko sendiri itu ada 3. Yang pertama, resiko itu merupakan suatu kejadian. Yang kedua, kejadian tersebut masih berupa kemungkinan, artinya bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Untuk unsur resiko yang ketiga itu adalah jika resiko itu terjadi maka akan menimbulkan kerugian. Nah, jadi apa sih penanganan yang bisa kita lakukan atau antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko? Mungkin kita dari jauh-jauh hari atau sebelumnya kita bisa memanajemen resiko. Jadi kita sudah bisa memperkirakan resiko apa yang akan terjadi dan penanganan apa yang bisa kita lakukan. Dan untuk pembahasan yang kedua itu ada kategori resiko. Jadi untuk resiko ini bisa berhubungan dengan beberapa istilah, misalnya resiko keuangan, resiko bisnis, dan juga resiko yang lain. Nah, dari beberapa istilah resiko ini kita sudah bisa melihat dari kategori-kategori resiko dan gimana cara untuk penanganan ke depannya. Untuk resiko sendiri bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, misalnya bisa dilihat dari sudut pandang puncak resiko, hasilnya, aktivitas yang dijalankan, ataupun acara yang berlaku. Jadi ketika terjadinya suatu resiko, salah satu hal yang bisa kita lakukan mungkin adalah dengan membeli asuransi. Dan untuk asuransi di Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kematian, dan juga asuransi bisnis, pendidikan, kepemilikan properti, dan juga lain-lain. Jadi ketika resiko terjadi, kita ada yang mengcover. Jadi bisa sedikit meminimalisir kerugian yang akan terjadi dalam jangka panjang. Tujuan dari manajemen risiko sendiri adalah ada banyak ya tentunya. Misalnya melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, objektif pengurusan risiko itu adalah melindungi syarikat daripada risiko penting yang boleh menghalang pencapaian matlamat syarikat. Jadi menyediakan rangka kerja pengurusan risiko, mengalahkan pengurusan untuk bertindak secara proaktif, menggalakkan setiap orang dalam masyarakat untuk bertindak dengan hati-hati dalam menangani resiko syarikat dalam usaha untuk memaksimumkan nilai dari syarikat tersebut. Selain itu, membina keupayaan untuk bersosialisasi pemahaman mengenai resiko dan kepentingan pengurusan resiko, memperbaiki prestasi syarikat dengan menyediakan maklumat tahap resiko seperti yang digariskan dalam peta resiko. Jadi untuk resiko sendiri itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang penyebab. Yang pertama ada resiko keuangan. Jadi untuk resiko keuangan bisa disebabkan oleh faktor keuangan, misalnya seperti harga atau kadar faedah dari mata uang asing. Yang kedua adalah resiko operasi. Jadi untuk resiko operasi disebabkan bukan dari keuangan, misalnya dari operasional. Untuk yang selanjutnya itu resiko dari sudut pandang akibat. Jadi untuk resiko bisa dilihat dari akibat yang disebabkan. Terdapat dua kategori resiko apabila dilihat dari kesan yang disebabkan. Yang pertama itu resiko murni. Resiko murni adalah suatu peristiwa yang hanya mendatangkan kemudaratan dan tidak membenarkan keuntungan. Contohnya misalkan resiko kebakaran yang menyebabkan kerugian dan keuntungan yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua, resiko spekulatif. Jadi, ia adalah resiko yang bukan saja menyebabkan kerugian, tetapi mendatangkan keuntungan. Sebagai contoh, resiko pelaburan boleh menjadi kerugian dan juga bisa mendatangkan keuntungan.
Dan selanjutnya resiko dari sudut pandang aktivitas. Jadi terdapat berbagai jenis aktivitas yang boleh menimbulkan resiko. Contohnya aktivitas memberikan kredit oleh bank. Dari resiko disebut bisa kita sebut adalah resiko kredit. Dan selanjutnya resiko dari sudut pandang kejadian. Jadi resiko harus dinyatakan berdasarkan peristiwa tersebut. Sebagai contoh, jika kejadian adalah kebakaran, maka ia dipanggil resiko kebakaran. Tapi jika terjadi adalah nilai tukar rupiah berbanding dengan mata uang asing yang menjatuhkan, maka disebut resiko nilai tukar rupiah. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Jadi untuk dari sini contohnya resiko kebakaran. Jadi dari perspektif yang disebabkan resiko kebakaran dikategorikan sebagai resiko operasi karena ia disebabkan oleh faktor operasi dan bukan faktor keuangan. Yang kedua, dari perspektif akibatnya kita lihat dari resiko kebakaran diklasifikasikan sebagai murni karena jika api hanya ada kerugian. Yang ketiga, dari sudut pandang aktivitas. Jadi resiko kebakaran boleh dimasukkan sebagai suatu bagian aktivitas. Contohnya memandu kereta dan banyak aktivitas yang boleh atau bisa menyebabkan kebakaran. Sepertinya memasang kabel elektrik, memasak dan juga lain-lain ya. Untuk yang selanjutnya itu ada pembahasan keempat mengenai fungsi pokok manajemen resiko. Jadi yang pertama menemukan kerugian potensial. Untuk fungsi yang pertama, jadi dia dapat mengidentifikasi seluruh resiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Jadi mengenai dan mengenal dan bisa menanggulangi besarnya kerugian dan juga keparahan atas kegawatan ataupun tingkat keparahan dari kerugian tersebut. Yang ketiga, menentukan cara penanggulangan dari resiko. Agar suatu organisasi dapat menentukan cara apa yang harus dilakukan ketika terjadi resiko, maka sebuah resiko itu bisa kita hindari dengan memindahkan kerugian kepada pihak lain. Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah kedudukan dari manajemen resiko. Jadi di Indonesia sendiri pada saat ini dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang memiliki pengurus atau bagian khusus yang menangani seluruh keluhan dari manajemen. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kedudukan manajemen resiko di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia pada saat ini ya dapat dilakukan atau belum adanya perusahaan yang memiliki pengurus atau bagian khusus yang menangani keseluruhan manajemen resiko terutama. Jadi rata-rata kebanyakan untuk perusahaan Indonesia itu dia hanya memiliki pengurus asuransi yang berfungsi untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan syarikat asuransi. Dan misalnya kalau untuk di negara-negara maju, misal terutama di Amerika Serikat, syarikat-syarikat pada umumnya mempunyai pengurus resiko. Jadi dengan berbagai tajuk seperti pengurus resiko, pengurus insurance, pengarah pengurus resiko dan juga sebagainya ya. Jadi kedudukan pada tahap yang seperti ini pengurus peringkat pertengahan. Jadi kewajiban mereka itu pada dasarnya termasuk mengenai pasti dan mengukur kerugian daripada pendedahan menyelesaikan ya tuntutan dari asuransi, merancang dan mengurus jaminan buruh, mengambil kebagian dan mengawasi kerugian dan juga keselamatan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah manajemen resiko dalam konteks dan tata kelola aspeknya ya. Jadi setiap keputusan bisnis mengandung suatu elemen resiko yang mana di dalamnya itu ada resiko di dalam pembuatan keputusan investasi, dalam pemberian kredit kepada nasabah, dalam pengembangan dan harga produk baru, penerimaan dan pelatihan karyawan baru, dalam pengembangan budaya perusahaan dan banyak lagi lainnya yang terbukti bahwa resiko tidak terpisahkan dari dunia bisnis dan bahwa perusahaan harus berupaya mengoptimalkan profil identifikasi resiko sampai dengan penanganan resiko yang ada. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai manfaat dari manajemen resiko.
Manfaat dari manajemen risiko tentunya banyak sekali ya, karena memang sangat dibutuhkan apalagi oleh perusahaan atau dalam dunia bisnis untuk penanganan risiko ke depan yang kemungkinan akan terjadi. Jadi sebagai untuk tingkat akademik telah meletakkan atas teori bagi pengurusan risiko. Jadi dengan alasan bahwa urusan risiko dapat mengurangi cukai kos urus niaga dan meningkatkan keputusan pelaburan. Tetapi selain daripada teori yang ada, terdapat sekurang-kurangnya 4 sebab praktikal. Jadi untuk yang pertama, alasan yang pertama, mengelola resiko adalah tugas manajemen. Jadi mengelola resiko suatu perusahaan adalah tanggung jawab langsung dari seluruh jajaran manajemen perusahaan. Jadi bukan dari pemegang sahamnya. Pemegang saham bertugas memilih komisaris dan direksi yang independen dan sadar dari resiko yang ada. Jadi bertindak mewakili kepentingan mereka dan menarik investasi mereka bila mereka tidak puas dengan kinerja dari manajemen tersebut. Pengurusan mempunyai akses penuh kepada maklumat dari sokongan daripada profesional pengurusan risiko. Jadi pengurusan mesti memastikan bahwa syarikat mencapai matlamat perniagaannya dan tidak terdedak kepada risiko yang berlebihan. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada alasan yang kedua. Jadi manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas dari pendapatan. Jadi salah satu sasaran penting manajemen risiko adalah mengurangi sensitivitas pendapatan dan nilai pasar perusahaan terdapat berbagai variabel eksternal. Variabel eksternal itu dapat seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, harga minyak, kebijakan pemerintah, dan variabel pasar lainnya akan dapat mempengaruhi volatilitas pendapatan. Dan ini dapat dikelola dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Untuk alasan yang ketiga, pengurusan risiko dapat memaksimumkan nilai pemegang saham. Jadi manajemen risiko membantu perusahaan mencapai sasaran-sasaran bisnisnya ataupun tujuan dari bisnisnya dan juga bisa memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen risiko akan dapat mengidentifikasi peluang. Jadi setelah peluang diidentifikasi, selanjutnya dapat mengoptimasi pengurusan risiko dan perniagaan yang bisa meningkatkan nilai pemegang saham. Jadi peningkatan nilai pemegang saham tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, banyak cara ya tentunya. Misalnya seperti sasaran hasil investasi dan juga harga produk yang diterapkan pada level yang mencerminkan risiko-risiko yang ada. Yang kedua, kita bisa melihat peluang dan mengalokasikan modal pada berbagai proyek dan bisnis yang memiliki risk adjustment return atau tingkat pengembalian yang paling menarik. Yang ketiga, perusahaan mulai melalui profesional di bidang risikonya, jadi memiliki keahlian tersendiri yang memadai untuk mengelola seluruh risiko yang ada. Jadi dengan tujuan untuk melindungi kerugian finansial yang besar atau kehancuran reputasi dan juga dari brand mereka. Yang selanjutnya, ukuran dan insentif kinerja. Jadi baik pada tingkat individual maupun bisnis sesuai dengan sasaran dari resiko yang ada pada perusahaan. Di dalamnya termasuk paket kompensasi yang baik bagi perusahaan. Jadi manajemen risiko membantu meningkatkan nilai bukan hanya untuk perusahaan tertentu, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan kos modal dan mengurangkan ketidaktentuan aktivitas dari komersial. Alasan keempat, pengurusan risiko memperbesar peluang kerja dan juga jaminan finansial. Jadi manfaat manajemen risiko yang mungkin paling menonjol adalah bahwa manajemen risiko dapat memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial perusahaan dan juga dari individu manajer senior. Hal ini bisa terjadi apabila eksekutif senior dapat menerapkan secara profesional manajemen risiko pada perusahaan dan juga investasi pribadi dari eksekutif senior tersebut, jadi sehingga kinerja terstruktur dengan baik, maka menghasilkan penjajaran antara kepentingan pengurusan dan juga kepentingan para pemegang saham.
Oleh karena itu, pengurusan risiko menyediakan jaminan pekerjaan yang lebih tinggi dan melindungi kepentingan kewenangan dari pengurus kanan dari seluruh syarikat yang ada. Untuk pembahasan selanjutnya itu dari fakta-fakta yang menjadi peringatan untuk kita. Terkadang masih sulit dan banyak terjadi bahwa manajemen masih skeptis terhadap manajemen risiko. Jadi walaupun sudah cukup argumen seperti di atas ya, jadi bahwa banyak manfaat yang akan didapat dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Jadi untuk kerugian potensial atau potensial loss akan terjadi bagi suatu perusahaan akibat penerapan manajemen risiko yang tidak efektif. Di samping timbulnya dampak kerugian potensial, pengurusan dari risiko yang salah bisa menyebabkan kerusakan kepada reputasi dari seluruh jajaran perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi penurunan image dari nama atau image produk syarikat dan dapat menyebabkan kemunduran dalam kinerja dari organisasi tersebut. Jadi kerusakan yang terjadi tersebut dapat meningkat dengan cepat dan membuat syarikat yang sehat tiba-tiba menjadi muktis. Jadi sangat besar dan juga dahsyat dampak negatif dari tidak dikelolanya manajemen risiko dengan baik dan juga benar. Makanya kita perlu untuk mengelola manajemen risiko itu sebaik-baiknya dan dapat menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka panjang. Terus oleh karena itu perusahaan dan juga seluruh organisasi menerapkan proses manajemen risiko. Jadi agar kemungkinan risiko yang akan terjadi dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya, jadi di sini kita akan membahas mengenai tata kelola dari manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko yang kedua-duanya terdiri daripada 3 aspek. Lalu yaitu ada struktur, operasi, dan penyelenggaraan aspek. Jadi struktur terdapat beberapa tindakan yang perlu diambil untuk membentuk dasar dan struktur untuk menjalankan dari pengurusan risiko. Aspek struktur tersebut atau pengurusan dari aspek risiko terdiri dari yang pertama itu ada mengenai komitmen, yang kedua kebijakan dari manajemen risiko, yang ketiga ada akuntabilitas dan juga kepemimpinan, yang keempat pembentukan unit kerja manajemen risiko, administrator manajemen risiko pada masing-masing unit kerja yang setara, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari manajemen risiko itu sendiri. Untuk pembahasan berikut adalah tata kelola dari manajemen risiko. Jadi kita bisa lihat dari aspek operasional. Untuk aspek operasional itu adalah sejumlah prosedur, teknik, dan juga metode yang harus dilakukan dan juga disusun dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk aspek operasional dari tata kelola manajemen risiko itu terdiri dari penyediaan manual untuk pengurusan dari risiko, pelancaran, jangkauan, dan juga latihan pengurusan risiko, terus teknik dan juga kaidah untuk melaksanakan proses pengurusan risiko, sistem laporan dalam dan juga dari luaran, memantau dan mengukur prestasi. Yang terakhir itu ada mengenai penafsiran dari data dan juga maklumat pengurusan dari risiko. Yang kedua itu ada aspek perawatan. Jadi untuk aspek perawatan itu berhubungan dengan sejumlah kegiatan yang harus dilakukan untuk menunjang dan juga meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan. Jadi untuk aspek perawatan dari tata kelola manajemen risiko itu bisa dilihat dari atau terdiri dari pendidikan dan juga latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus, komunikasi dan juga penerbitan, kajian dan juga pemeriksaan tadir pengurusan risiko, dan juga hampir semua petinggi organisasi sepakat bahwa manajemen risiko sangat penting bagi pemahaman mereka.
Jadi terhadap manajemen risiko masih terbatas pada asuransi dan juga industri dari non perbankan. Jadi akan mengalami kesulitan jika harus menerapkannya. Jadi oleh karena itu tidak heran jika fungsi yang melaksanakan manajemen risiko seringkali tidak mendapat posisi yang layak dalam suatu organisasi. Dan perhatian yang mencukupi, bahkan juga jarang mereka dianggap sebagai pengganggu operasional organisasi. Dan untuk yang selanjutnya, jadi kita akan membahas mengenai dari tanggung jawab direksi ya. Jadi dalam melaksanakan tugas, pengurusan dan juga perwakilannya, para pengarah harus membuat perhatian kepada kepentingan syarikat, menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan tujuan perusahaan serta memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan juga dari artikel persatuan, serta memenuhi ketentuan dalam undang-undang yang dapat dijalankan oleh seluruh jajaran organisasi. Jadi untuk syarikat, yang lembaga pengarah bertanggung jawab untuk syarikat itu pemegang saham, pemiutang dan juga pemegang kepentingan lain. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Lembaga pesuruh jaya bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Perusahaan. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara umum, baik mengenai perusahaan dan juga bisnis dari perusahaan tersebut, dan juga memberikan nasihat kepada direksi setiap anggota lembaga seluruh jajaran dengan niat yang baik. Terus yang selanjutnya seperti yang disampaikan dalam pasal 114 ayat 3 Undang-Undang Perusahaan, walau bagaimanapun di sini lembaga pesuruh jaya tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kerugian seperti yang disebut dalam perenggan 114 ayat 3 Undang-Undang Syarikat dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan juga kehati-hatian untuk kepentingan perseorangan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan atau tujuan perusahaan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun secara tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Yang selanjutnya telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya dari kerugian tersebut. Yang selanjutnya pembahasan terakhir itu ada mengenai tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko. Jadi sesuai dari pembagian tugas atau dengan pembagian tugas yang ada, pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab direksi, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko itu menjadi tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Jadi semuanya itu dilaksanakan untuk kepentingan perseroan dan juga sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan dalam mencapai sasarannya. Jadi sekian untuk penjelasan materi mengenai pengertian dan resiko dan juga kategori serta dari manajemen resiko dan juga seluruh aspek-aspeknya. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.